Di balik setiap penemuan besar, selalu ada rasa ingin tahu sederhana yang mengubah segalanya. Kadang, semuanya berawal dari hal kecil. Akan tetapi, dari momen-momen kecil itulah lahir penemuan besar yang membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi juga penjelajah pengetahuan. Dan berkat mereka, kini kita bisa memahami hukum alam semesta ini. Langsung saja, inilah 5 eksperimen sains yang mengubah dunia selamanya. Let's check it out. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1643 di sebuah desa kecil di Inggris. Dia lahir dalam keadaan yang lemah dan sangat kecil. Bahkan banyak orang kala itu meragukan kalau dia bisa bertahan hidup. Tapi siapa sangka bayi mungil ini kelak menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Hidup Newton dimulai dengan tidak mudah. Dia harus kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya meninggal 3 bulan sebelum dia lahir. Ibunya kemudian menikah lagi dan meninggalkan Newton kecil untuk diasuh oleh neneknya. Saat dewasa, Newton menempuh pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge. Di sana, dia mulai mengenal berbagai pemikiran ilmuwan besar seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Dari para ilmuwan inilah, Newton terinspirasi untuk memadukan matematika dan fisika agar bisa menjelaskan hukum-hukum alam secara pasti. Namun, kehidupan akademiknya sempat terganggu ketika wabah pes besar melanda Inggris pada tahun 1665. Kampus ditutup, dan Newton pulang ke kampung halamannya di Worcester. Akan tetapi, justru di masa pengasingan inilah, pikiran briliannya berkembang pesat. Di rumahnya yang sederhana, dia mulai bereksperimen dengan cahaya, warna, dan gerak benda. Suatu hari, saat duduk di bawah pohon apel di halaman rumah, dia melihat sebuah apel jatuh ke tanah. Bagi kebanyakan orang, kejadian itu mungkin terlihat biasa saja. Tapi bagi Newton, peristiwa sederhana itu memunculkan pertanyaan besar. Mengapa apel jatuh lurus ke bawah? Kenapa tidak ke samping atau malah ke atas? Pertanyaan itu menuntunnya pada pemikiran yang luar biasa. Dia menyadari bahwa ada gaya yang menarik apel ke arah bumi. Gaya yang bekerja pada setiap benda yang memiliki massa. Dan yang lebih menakjubkan, ia berani mengajukan ide bahwa gaya yang sama inilah yang menjaga bulan tetap mengorbit bumi, serta bumi tetap mengorbit matahari. Dari sinilah muncul konsep yang kemudian dikenal sebagai hukum gravitasi universal. Menurut Newton, setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik, dengan kekuatan yang bergantung pada massa kedua benda dan jarak di antara keduanya. Penemuan ini menjadi pondasi bagi fisika klasik. Dengan teori gravitasi, Newton bisa menjelaskan banyak fenomena yang sebelumnya misterius. Mengapa planet-planet mengorbit dengan pola tertentu, mengapa benda jatuh dengan percepatan yang tetap, bahkan bagaimana pasang surut air laut bisa terjadi karena tarikan gravitasi bulan. Namun, Newton tidak hanya berhenti di teori gravitasi. Dia juga menuliskan 3 hukum gerak yang terkenal. Ketiga hukum ini, bersama teori gravitasi, dia tuangkan dalam karya monumentalnya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687. Buku ini menjadi salah satu tonggak paling penting dalam sejarah sains. Selain fisika, Newton juga memberikan sumbangan besar dalam bidang optik. Dia menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya tersusun dari berbagai warna yang bisa diuraikan menjadi spektrum pelangi. Tak hanya itu, di bidang matematika, Newton bersama Gottfried Leibniz mengembangkan kalkulus, cabang matematika yang mempelajari perubahan berkelanjutan. Ini adalah hal penting dalam dunia sains dan teknologi hingga hari ini. Meskipun dikenal jenius, Newton juga keras kepala dan perfeksionis. Dia sering berdebat dengan ilmuwan lain, tapi semangatnya terhadap ilmu pengetahuan tak pernah padam.
Newton meninggal pada tahun 1727 di usia 84 tahun dan dimakamkan di Westminster Abbey. Namanya tetap dikenang sebagai ilmuwan yang mengubah cara manusia memahami alam semesta. Dari sebuah apel yang jatuh ke tanah, lahirlah teori yang mengubah dunia. Gravitasi bukan hanya tentang benda jatuh, tapi tentang keteraturan semesta yang diikat oleh hukum yang sama. Alessandro Volta dilahirkan pada 18 Februari tahun 1745 di sebuah kota kecil Como, Lombardi, yang berada di wilayah utara Italia. Sebelum menemukan baterai pada tahun 1779, Alessandro Volta menjadi profesor fisika di Royal School of Como pada tahun 1774. Pada tahun 1775, minatnya pada listrik membawanya untuk meningkatkan elektroforus, alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik statis. Pada akhir abad ke-18, dia melakukan serangkaian eksperimen yang kelak akan mengubah masa depan teknologi. Dengan menumpuk dua logam seng dan perak dalam larutan air garam, Volta berhasil menghasilkan arus listrik stabil untuk pertama kalinya. Gagasan Volta muncul setelah melihat eksperimen Luigi Galvani yang mengira listrik berasal dari tubuh hewan. Galvani menyimpulkan bahwa kaki katak yang bergerak adalah bukti adanya listrik hewan. Namun Volta curiga ada faktor lain. Ia meyakini bahwa listrik muncul dari interaksi antara dua jenis logam yang berbeda, bukan dari tubuh makhluk hidup. Untuk membuktikan teorinya, Volta melakukan eksperimen ekstrim, memasang elektroda logam pada lidah manusia. Ketika kedua logam disentuhkan, dia merasakan sensasi sengatan dan rasa logam aneh di lidah. Meski terlihat sederhana, eksperimen ini menjadi langkah penting dalam membuktikan bahwa arus listrik dapat muncul dari kontak logam. Dari rangkaian percobaannya, Volta menciptakan alat yang kini dikenal sebagai tumpukan Volta, yaitu susunan logam seng dan perak yang diselingi kain atau kertas basah dan mengandung air garam. Ketika disusun tinggi, tumpukan ini mampu menghasilkan arus listrik yang jauh lebih kuat dan stabil dibanding metode sebelumnya. Tak hanya menciptakan baterai pertama, Volta juga menemukan sesuatu yang lebih fundamental, bahwa setiap logam memiliki potensi listrik yang berbeda-beda. Penemuan ini melahirkan deretan elektrokimia, daftar logam yang disusun dari yang bereaksi paling kuat hingga yang paling stabil, mulai dari seng, besi, tembaga, hingga perak. Kontribusi Volta begitu besar, hingga satuan beda potensial listrik dinamai sesuai namanya, volt. Sebuah penghargaan bagi seseorang yang telah membuka pintu menuju era listrik modern yang kita nikmati hari ini. Namun karya Volta tidak berhenti hanya pada baterai. Dia juga menemukan gas metana dan menyempurnakan alat elektrostatik bernama elektroforus. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat perannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu listrik. Penemuan tumpukan Volta menjadi fondasi utama bagi perkembangan baterai modern. Dari smartphone, laptop, mobil listrik, hingga alat medis, semuanya berawal dari percobaan sederhana dua logam dan air garam yang dilakukan Volta lebih dari 2 abad lalu. Pada tahun 1928, sebuah penemuan tak sengaja mengubah arah sejarah dunia. Semua bermula dari seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming, pria berkebangsaan Skotlandia yang dikenal pendiam, teliti, namun memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Alexander Fleming lahir pada tahun 1881 di sebuah peternakan kecil di Lackfield, Skotlandia. Masa kecilnya sangat sederhana, seperti kebanyakan anak desa lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya kelak akan mengubah dunia kedokteran. Dari sebuah laboratorium kecil di Rumah Sakit St. Mary, London, sebuah kejadian sepele memicu revolusi medis terbesar abad ke-20. Ketika Fleming kembali dari liburan, dia menemukan sebuah cawan petri yang dibiarkan terbuka. Di dalamnya, terdapat bakteri Staphylococcus tampak mati di sekitar area yang tertutup jamur.
Alih-alih membuangnya seperti sampah eksperimen lainnya, Fleming justru melakukan hal yang tidak dilakukan ilmuwan lain dengan mengamati bakteri tersebut. Jamur itu kemudian ia identifikasi sebagai Penicillium notatum, dan dari situlah ia menyadari sesuatu yang mengagumkan. Jamur ini menghasilkan zat yang mampu membunuh bakteri. Zat inilah yang ia sebut penisilin, sebuah senyawa sederhana yang kelak menyelamatkan lebih dari 200 juta nyawa manusia. Meski Fleming menemukan penisilin, butuh waktu bertahun-tahun sampai obat ini bisa diproduksi massal. 3 ilmuwan lainnya, Howard Florey, Ernst Chain, dan Norman Whitley melanjutkan penelitian Fleming hingga akhirnya penisilin dapat diproduksi dalam skala besar. Saat Perang Dunia Kedua, penisilin menjadi senjata medis utama untuk mengobati luka infeksi para prajurit. Penemuan penisilin bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi mengubah total dunia medis. Penyakit yang dulu mematikan seperti pneumonia, infeksi kulit, dan sepsis, kini bisa diobati dengan mudah. Karena jasanya, Fleming bersama Florey dan Chain dianugerahi Nobel pada tahun 1945. Dari sebuah cawan Petri yang dibiarkan terbuka, lahirlah antibiotik pertama di dunia. Sebuah bukti bahwa terkadang penemuan besar terjadi bukan karena kesengajaan, tapi karena kemampuan yang dapat melihat peluang dari sebuah hal kecil, penemuan itu bisa terjadi. Ernest Rutherford, atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Fisika Nuklir, lahir pada 30 Agustus tahun 1871 sebagai anak keempat dari 12 bersaudara. Rutherford tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Meski hidup jauh dari pusat ilmu pengetahuan dunia, sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Saat dewasa, sebuah kesempatan besar muncul. Pada tahun 1895, ia memenangkan beasiswa untuk belajar di University of Cambridge. Inilah awal dari perjalanan ilmiah yang mengubah dunia. Di Cambridge, Rutherford bekerja di bawah bimbingan ilmuwan besar yaitu J. Thomson. Namun pada tahun 1898, Rutherford pindah ke McGill University di Kanada. Di sana, ia melakukan penelitian dan menemukan bahwa radiasi radioaktif terdiri dari 2 jenis utama, yaitu radiasi alfa dan radiasi beta. Temuan ini mengungkapkan bahwa atom tidak sepenuhnya stabil dan bisa memancarkan partikel. Dari sinilah lahir konsep waktu paruh, yaitu lamanya waktu sebuah unsur radioaktif kehilangan separuh aktivitasnya. Puncak pencapaian ilmiahnya datang ketika Rutherford bekerja di University of Manchester. Bersama Hans Geiger dan Ernest Marsden, ia melakukan percobaan menembakkan partikel alfa ke lempeng emas tipis. Dari hasil eksperimen itu, Rutherford menyimpulkan bahwa atom bukanlah benda padat yang seragam. Ia mengusulkan bahwa atom memiliki inti kecil yang sangat padat, yang kini kita kenal sebagai inti atom. Penemuan ini mengubah total model atom yang digunakan ilmuwan dan menjadi dasar bagi perkembangan fisika modern. Pada tahun 1919, Rutherford mencatat pencapaian besar lainnya. Ia berhasil melakukan reaksi nuklir buatan pertama dengan menembakkan partikel alfa ke nitrogen hingga berubah menjadi oksigen. Dari eksperimen tersebut, ia menemukan partikel bermuatan positif yang kemudian ia beri nama proton. Di tahun yang sama, ia juga memprediksi adanya partikel netral dalam inti atom, yang kemudian dikenal sebagai neutron. Rutherford dikenal sebagai pemimpin laboratorium yang sangat energik, penuh semangat, dan dekat dengan para penelitinya. Hingga kini, Ernest Rutherford dianggap sebagai salah satu fisikawan eksperimental terbesar sepanjang masa. Penemuannya bukan hanya membuka pemahaman tentang struktur atom, tetapi juga menjadi dasar perkembangan teknologi nuklir, kedokteran modern, hingga eksplorasi energi. Louis Pasteur lahir pada 27 Desember tahun 1822 di Dole, Prancis.
Masa kecilnya sederhana, dan ia awalnya lebih dikenal sebagai pelukis berbakat daripada ilmuwan. Namun dukungan keluarga membuatnya menekuni pendidikan hingga meraih gelar doktor di École Normale Supérieure di Paris. Pada awal karirnya, Pasteur meneliti kristal asam tartarat. Ia menemukan bahwa molekul dapat memiliki bentuk cermin berbeda, yang kemudian penemuan ini menjadi dasar stereokimia. Ketertarikannya pada struktur molekul kemudian membawanya ke dunia mikrobiologi. Pada tahun 1850, saat diminta membantu industri anggur dan bir yang sering rusak, Pasteur menemukan bahwa fermentasi disebabkan oleh mikroorganisme, bukan reaksi kimia spontan seperti yang dipercaya sebelumnya. Dari penelitian inilah, ia mengembangkan proses pasteurisasi, yaitu pemanasan cairan untuk membunuh mikroba penyebab pembusukan. Hingga kini, metode ini digunakan di seluruh dunia untuk menjaga keamanan makanan dan minuman. Pasteur juga melakukan percobaan yang penting untuk menantang teori generasi spontan, sebuah keyakinan bahwa makhluk hidup dapat muncul dari benda mati. Dengan eksperimen labu leher angsa, ia menunjukkan bahwa kaldu tetap steril selama debu dan mikroba tidak masuk. Ketika leher labu dipatahkan dan udara luar membawa kotoran masuk, barulah mikroorganisme tumbuh. Hasil ini menegaskan bahwa kehidupan mikroba berasal dari lingkungan, bukan muncul begitu saja. Penelitian ini menjadi landasan teori kuman penyakit yang kemudian mengubah seluruh cara pandang dunia medis. Kontribusi Pasteur tidak hanya berhenti di situ. Pada tahun 1860, ia menyelamatkan industri sutra Prancis dengan membuktikan bahwa penyakit pada ulat sutra disebabkan oleh mikroba. Ia juga merintis pembuatan vaksin dengan menggunakan mikroorganisme yang dilemahkan. Pada akhirnya, Pasteur berhasil menciptakan vaksin kolera ayam, vaksin antraks, dan yang paling terkenal, vaksin rabies. Louis Pasteur meninggalkan warisan yang sangat besar. Ia dianggap sebagai bapak mikrobiologi modern, dengan kontribusi yang meliputi pasteurisasi, pengembangan teori kuman penyakit, hingga penciptaan vaksin. Penelitiannya tidak hanya menyelamatkan industri dan ekonomi Prancis pada masanya, tetapi juga membentuk standar kesehatan, higienitas, dan pengobatan modern yang masih digunakan hingga hari ini. Dari sebuah apel yang jatuh, hingga penemuan yang mengubah cara kita memahami kehidupan. Kelima eksperimen tadi telah membuktikan bahwa rasa penasaran manusia adalah kekuatan yang tidak pernah padam. Berkat keberanian para ilmuwan untuk mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan, dunia kita hari ini jauh lebih maju, lebih aman, dan tentu lebih menakjubkan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.